Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki periode baru di pembelajaran baru di kelas 12, di kelas 11 ya. Untuk kelas 11 ini kita akan mempelajari mapel baru ya mengenai otomatisasi tata kelola kepegawaian. Ini ya mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian. Baik, kita mulai saja ya dengan bab 1 ya. Untuk bab 1 ini temanya adalah mengenai administrasi kepegawaian. Ya, apa sih administrasi kepegawaian? Jadi bab 1 ini kita akan membahas tentang administrasi kepegawaian. Ya, di bab ini kita akan mempelajari tentang pengertian administrasi dan administrasi kepegawaian, kemudian prinsip-prinsip administrasi kepegawaian, kemudian kita juga akan belajar mengenai fungsi dari administrasi kepegawaian, kemudian asas ya dan kegiatan yang tergolong dalam administrasi kepegawaian. Jadi ada 5 poin yang akan kita pelajari di bab pertama ini. Ya, setelah mengikuti pembelajaran ini, ya diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian administrasi dan administrasi kepegawaian, ya, kemudian menguraikan prinsip-prinsip administrasi kepegawaian, mendeskripsikan fungsi-fungsi administrasi kepegawaian, menjelaskan asas pembinaan pegawai, memaparkan kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian. Nah, ini semua adalah ya tujuan pembelajaran yang ketika di akhir ya selesai bab ini ya kalian diharapkan bisa menguasai 5 poin ini. Ya, sebelum memasuki pembahasan, kita main tebak-tebakan dulu ya. Kenapa anak kucing suka bertengkar? Ayo, silakan jawab. Ya, kenapa anak kucing suka bertengkar? Ayo, keluarkan jawaban kalian, ya. Tebak. Apa ya jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah namanya juga anak-anak. Ya, anak kucing kan? Ya, namanya juga anak-anak pasti bertengkar lah. Kalau orang dewasa kalau bertengkar, ya kurang baik ya. Namanya juga. Tapi kalau anak-anak, anak kucing bertengkar ya namanya juga anak-anak. Oke, ingatlah ya, gapailah cita dengan ilmu, maka dunia dan seisinya akan menjadi milikmu. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi motivasi ya bagi kita semua ya. Sebelum masuk ke pembelajaran ya. Ini gapailah cita dengan ilmu ya, maka dunia dan seisinya akan menjadi milikmu. Hanya dengan ilmu ya dunia dan seisinya itu bisa menjadi milik kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Ayo ya, ucapkan basmalah dalam hati ya. Kita mulai pembelajaran ini ya untuk mencari ilmu karena Allah. Lanjut ya. Yang pertama pengertian. Apa sih pengertian administrasi dan administrasi kepegawaian? Oke. Kita tebak-tebakan lagi ya. Apa bahasa Inggris dari kata administrasi? Ada yang tahu? Apa bahasa Inggris dari administrasi? Apa yo? Ya, bahasa Inggris dari administrasi adalah administration. Ya. Kalau bahasa Inggris dari pegawai ya, Pak? Apa ayo jawab ya? Langsung. Ya, apa sih administrasi ya? Pernah nggak kalian misalnya terfikirkan mencatat, mengetik, kegiatan surat menyurat, pembukuan, itu kegiatan siapa? Dulu waktu kalian masuk jurusan OTKP, kalian itu banyak yang membayangkan bahwa oh kalau OTKP itu belajarnya mencatat, membuat surat gitu ya, mengetik gitu ya. Kemudian mengelola kegiatan surat menyurat, kemudian pembukuan ya, penyimpanan, arsip dan sebagainya ya. Itu memang ya hubungannya dengan administrasi dan tata usaha. Apa bedanya administrasi dan tata usaha? Ya, sebetulnya hampir sama. Kegiatan tata usaha juga sama ya, kegiatannya mencatat, mengetik, kegiatan surat menyurat, membukukan dan sebagainya sama. Nah, administrasi juga sama. Tapi kalau administrasi versus tata usaha dikatakan sama apabila pengertian administrasi ini dalam lingkup yang
sempit. Kalau dalam lingkup yang luas, ya, administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan yang umumnya bersifat ketatausahaan, bertujuan memperlancar aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi yang namanya administrasi itu ya kegiatan menyelenggarakan yang umumnya bersifat ketatausahaan. Ketatausahaan itu yang seperti apa ya? Ini tadi, mencatat, mengetik, kegiatan surat menyurat, pembukuan ya. Tujuannya untuk memperlancar aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan siapa? Ya, tujuan perusahaan. Ini merupakan definisi dari administrasi ya. Jadi proses penyelenggaraan kegiatan yang umumnya bersifat ketatausahaan bertujuan memperlancar aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini poin pertama yang harus dikuasai ya, pengertian tentang administrasi. Oke, lanjut. Ini istilah-istilah yang harus kalian ketahui ketika memaknai administrasi ya. Administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian itu istilah lainnya adalah manajemen personalia, atau kalau dalam perusahaan ada yang menyebutnya manajemen sumber daya manusia, atau juga ada yang menyebutnya human resources management, atau juga ada yang menyebutnya human capital management. Nah, ini semua ya istilah-istilah yang memiliki makna yang sama. Jadi administrasi kepegawaian itu bisa disebut manajemen personalia, manajemen sumber daya manusia, human resources management, dan yang ini ya. Ini perhatikan juga ya. Administrasi kepegawaian berhubungan dengan pengelolaan pegawai. Administrasi kepegawaian meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian yang berkaitan dengan pegawai. Nah, jadi ini ya, administrasi kepegawaian adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, mengendalikan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pegawai. Titik beratnya ada di pegawai. Kegiatan administrasi yang berhubungan dengan pegawai itu administrasi kepegawaian. Lanjut. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian googling, searching ya mengenai prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Nah, prinsip-prinsip administrasi kepegawaian itu ada 9. Kalian silakan searching mengenai prinsip kemanusiaan dalam administrasi kepegawaian itu apa sih? Prinsip demokrasi dalam administrasi kepegawaian itu apa sih? Sampai huruf I ini. Silakan kalian tulis ya, searching, kemudian kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing, kemudian di screenshot dan nanti Ibu akan bagikan link untuk pengumpulan tugasnya. Oke, itu materi hari ini ya. Kemudian jangan lupa untuk menulis ya, merangkum apa yang Ibu sampaikan hari ini yang kalian anggap penting di buku OTK Kepegawaian, dan jangan lupa dengan tugas yang barusan ya. Ini tugasnya ya, selain merangkum materi yang barusan Ibu sampaikan, juga menuliskan jawaban dari poin-poin yang 9 ini. Oke, terima kasih. Ya, itu mungkin materi yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.